bagian icon ini atau setting, kalau kita klik, kita bisa atur beberapa setting. Kita juga bisa set hanya boleh mengisi 1 kali saja kalau dicentang. Kalau dicentang berarti harus login dulu ke Gmail. Tapi kalau misalkan dia bisa isi beberapa kali, berarti kita hilangkan saja bagian ini. Nah, selanjutnya di sini kalau dicentang edit after submit, berarti setelah peserta itu mengirimkan formulir ini, dia masih bisa mengedit isiannya. Dan kalau ini dicentang, berarti dia bisa melihat hasil akhirnya seperti apa atau ringkasannya. Kita hilangkan saja centangannya. Di bagian presentation, nah biasanya kalau step-stepnya ada banyak, disarankan untuk mengaktifkan show progress bar sehingga peserta bisa tahu sekarang sudah ada di tahap berapa. Nah, untuk shuffle question order mungkin tidak diperlukan untuk kasus formulir seperti ini. Mungkin kalau nanti Google Form-nya diaplikasikan untuk kuis atau soal, bisa kita aktifkan shuffle question order. Nah, untuk show link to submit another response ini bisa kita aktifkan atau juga tidak. Dan confirmation message ini perlu kita isi, jadi dia akan muncul setelah peserta klik submit. Misalkan biasanya terima kasih atas partisipasinya, atau mungkin kita bisa tambahkan informasi yang lain seperti peserta klik submit. Misalkan biasanya terima kasih atas partisipasinya, atau mungkin kita bisa tambahkan informasi yang lain seperti panitia akan melakukan konfirmasi pembayaran dan dalam waktu beberapa hari, misalkan H+3 setelah pembayaran terkonfirmasi, peserta akan langsung dimasukkan ke dalam grup WA atau akan mendapatkan email balasan. Jadi di confirmation message ini bisa diberikan tanda terima kasih sudah submit, sudah berpartisipasi, dan juga diberikan informasi lanjutan mengenai workshop. Untuk quizzes ini, ya kalau misalkan Google Form ini diaplikasikan untuk quiz. Kalau untuk formulir pendaftaran saat ini ya tidak perlu kita ubah. Kita save. Nah, selanjutnya di sini ada more atau titik 3 di sini. Kalau kalian klik, kalian bisa duplikat. Misalkan mau buat formulir pendaftaran yang lain, tapi beberapa pertanyaannya sama, hanya ada judulnya mungkin yang mau kita ganti atau hal-hal yang lain yang tidak terlalu banyak, maka kita bisa make all copy. Kalau mau dihapus, berarti ya move to trash. Terus kita bisa juga print, bisa juga nambah kolaborator. Misalkan kalian nanti menambahkan panitia lain untuk menjadi tim editor, sehingga bisa buka, bisa cek isinya, atau siapa saja yang sudah isi formulir ini, bukan hanya saya saja, tapi orang lain yang saya masukkan menjadi kolaborator. Caranya tinggal diklik, nanti tinggal memasukkan emailnya di bagian atas ini. Masukkan email, lalu done, nanti ada email notifikasi masuk ke email yang tadi kita tuju. Nah, kalau semuanya sudah oke, kita sudah preview dan sudah oke, langkah selanjutnya kita akan klik send. Nah, klik send ini nanti munculnya seperti ini. Kita bisa share form ini ke email, tapi biasanya kurang praktis karena kita juga kan tidak tahu siapa nanti pendaftarnya, kecuali memang ada pendaftar khusus yang kita tuju, kita sudah tahu emailnya, kita bisa pakai email tuh ini. Tapi kalau misalkan ini adalah kasusnya untuk peserta umum, siapa aja boleh daftar, maka kita butuh yang linknya aja. Jadi klik yang icon yang tengah ini, linknya ini adalah link Google Form yang kita buat. Nah, ini terlalu panjang, kita bisa pendekin dengan aktifin shorten URL. Ini bisa langsung di copy. Biasanya sekarang ini kita bisa menggunakan website untuk mempercantik URL yang sudah kita buat. Ada banyak, ada bit.ly, ada juga gg.gg, dan masih banyak lagi. Nah, misalkan saya coba yang gg.gg. Tadi link yang kita dapatkan di Google Form, kita copy, lalu masuk ke gg.gg, bisa paste ke sini. Nah, langsung muncul. Jadi ini adalah link yang di-share ke peserta. Link ini lebih praktis, lebih sederhana dibandingkan kalau kita share link aslinya, nah terlalu random seperti ini. Jadi link ini nanti tinggal ditaruh di poster atau kita share ke media sosial. Nah, kita coba ya tes. Saya buka browser yang lain. Copy. Nah, sudah berhasil. Kalau mau lebih customize lagi, kita bisa klik ini pendaftaran.
Kalau muncul seperti ini, kita cari nama yang lain yang belum pernah digunakan. Wah, ini sudah ada. Kita cari sampai unik ya, artinya memang belum ada. Nah, sudah. Jadi link formulirnya bisa lebih customize, lebih unik. Tinggal copy, buka browser baru, paste, enter. Nah, sudah berhasil. Nanti dari sisi panitia, kalau ada yang sudah isi, kita bisa cek di bagian respons. Nah, ini belum ada yang ngisi, jadi masih 0. Nanti kalau sudah ada yang ngisi, akan bertambah. Kalau misalkan pesertanya sudah lebih dari cukup, atau waktunya sudah ditutup, maka kita menaktifkan formulir ini. Caranya di bagian accepting response ini, kita matikan. Nanti warnanya merah. Hasil dari responden yang sudah mengisi, bisa kita download, bisa juga kita kirim ke spreadsheet. Nah, kalau kita download, klik yang icon 3 ini, download response. Tapi formatnya CSV. Ini nanti dibukanya di Microsoft Excel. Tapi kalau misalkan kalian mau buka dia di spreadsheet, jadi klik yang icon hijau ini. Nanti akan dibuat spreadsheet di tab baru. Jadi spreadsheet ini sebenarnya sama kayak Excel, cuma versi online. Ini masih kosong, nanti akan muncul nama-nama kalau orang sudah ngisi. Misalkan ya, kita coba aja isi. Sudah berhasil submit, kita buka respon dari panitia. Sudah muncul angka 1, berarti sudah ada 1 orang yang mengisi. Nama Adi, Sidoarjo, dan seterusnya. Kalau kita buka di spreadsheet-nya, sudah update juga nama dan lain-lain. Di spreadsheet ini juga bisa kita download file, download, formatnya ada banyak yang bisa kita pilih, bisa PDF, Excel, bisa juga yang lain CSV dan lain-lain.